Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol dan riwayataken sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani muttafaqun alaih. Pasal menjelaskan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan sapa-sapa wong sing taat ing ingsun berarti taat maring Gusti Allah. Sapa-sapa wong sing duraka maring ingsun berarti duraka maring Gusti Allah. Wa man ata'a amiri, siapa yang taat pada menteri ingsun berarti pemerintahan ingsun faqad ata'ani. Berarti orang-orang yang taat pada pemerintah selama tidak melakukan maksiyah itu sama dengan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah termasuk taat kepada Allah. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Didhawuhna ati'ullah, taat nang Gusti Allah. Siji. Lah taat nang Gusti Allah niku nglakoni Al-Qur'an, perintah Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an dijabarkan dengan Rasulullah walaqad arsalna kalitubayyina linnas. Sehingga apa yang ada di dalam perintahnya Rasulullah tidak pernah luput dari perintahnya Allah. Apa yang telah dilakukan Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah semuanya berdasarkan wahyunya Allah. Karena dawuh Kanjeng Nabi katawi Gusti Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara sesuatu hanya berdasarkan keinginan, berdasarkan kepentingan pribadi, tapi semuanya berdasarkan wahyu. Kata berdasarkan wahyu tidak berarti harus sama dengan teksnya wahyu, yaitu dengan cara memahami makna dari wahyu, bukan lafaz dari wahyunya, tapi makna lafaz itu sendiri. Karena di dalam wahyu kadang perlu memberikan menjelaskan. Kalau disebutkan dalam wahyu seperti aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Perintah aku atuz aqimus sholat, jumeneng nang sholat, diamlah dalam sholat, bermukimlah di dalam sholat, laksanakan zakat, keluarkan zakat, berukulah bersama-sama orang yang rukuk. Di sini hanya ini saja, lalu dijabarkan oleh Rasulullah dengan beberapa perbuatan dan dalil perkataan-perkataan beliau. Sehingga seakan-akan di dalam lahirnya apa yang telah diperintahkan Rasulullah itu tidak sama dengan Al-Qur'an. Tapi semuanya berdasarkan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, tapi bagaimana cara melaksanakan sholat, cara melaksanakan zakat, yang di situ jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka Kanjeng Nabi melaksanakan. Sehingga seakan-akan Quran Kanjeng Nabi tidak sama dengan Al-Qur'an,
Tapi ketahuilah bahwa kamu mengikuti Nabi adalah mengikuti Al-Quran, karena semuanya berdasarkan Al-Quran. Dalam masalah sholat, Allah yang mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran. Kalau sholat kamu harus baca yang mudah, yang Quran yang paling mudah, yang paling sederhana, paling sedikit, yaitu 3 ayat. Gak dijelaskan apa 3 ayat itu. Lalu Rasulullah menjelaskan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Berarti kita membaca Fatihah mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti pada Allah. Berarti dengan kata-kata ati Allah kok masih dikai ati Rasul, karena ada perbuatan-perbuatan Rasul yang memang gak diperintahkan Allah secara tegas, secara langsung seperti yang ada dalam Al-Quran. Dalam masalah wudhu contohnya, fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Baca Rasulullah kalau jika melaksanakan sholat, bacalah wajahmu, tanganmu, kepalamu, usaplah kepalamu dan kakimu. Dalam hal ini tidak ada kejelasan harus tertib. Lalu didhawuhna kali Kanjeng Nabi, fabda bima baca Allah, lakukan sesuai dengan urutan yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Maka di situ wajib tertib, mengikuti. Aku melaksanakan tertib mengikuti Rasulullah, mengikuti kepada Allah. Fabda bima pada Allah. Yes. Lalu setelahnya didhawuhna ati Allah wa ati Rasul, masih disebut dengan wa ulil amri. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri, pemerintah. Ini menunjukkan bahwa memang ada perbuatan-perbuatan pemerintah karena berdasarkan dengan maslahah amah yang tidak sama dengan kebijakan Al-Quran, yang tidak sama dengan kebijakan hadis. Termasuk dalam pemerintahan Sayyidina Utsman. Quran seluruh dunia diangkat, ditarik, dibakar, dan kemudian beliau menulis Al-Quran menjadi 6 dari Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah dari Sayyidina Umar, yang ditulis, yang diperintahkan oleh Zaid bin Sabit. Kita kan dilarang membaca Quran kecuali sesuai dengan tulisan itu. Ini harus kita taati, taat kepada amir, pemerintah, dan yang maslahah amah, berarti taat kepada Rasulullah, jadi taat kepada Allah. Yang zaman dulu
Seperti zaman sekarang pemerintah mewajibkan di dalam nikah itu ada buku nikah, harus dilaksanakan. Yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul karena untuk kemaslahatan amakar supaya laki-laki tidak seenaknya sendiri setelahnya mengicipi kemudian pergi. Maka diatur, ada kertasnya. Ini termasuk taat kepada amir. Kata amir berarti taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Manut kepada Rasulullah sama halnya cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul sama halnya cinta kepada Allah. Makanya disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jangan dibenturkan bahwa Al-Quran tidak mewajibkan taat pada presiden. Orang ini malah justru orang yang tidak mengakui kepresidenan ini termasuk jahiliyah. Man mata walaisa fi unuki bi'atun famata mitatan famaitatu mitatan jahiliyatan. Dan berarti kudu taat nang pemerintah. Kalau memang perintahnya itu haram, tapi untuk kemaslahatan amah, ya harus taat dalam segi zahirnya. Lahirnya kudu taat. Misalnya ada jalan yang dijadikan oleh pemerintah sebagai jalur satu. Jalur satu jalur berarti tidak boleh bertabrakan, tidak boleh persimpangan. Apa itu bertabrakan itu aja. Ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi kita mengikuti itu hukumnya wajib dalam rangka taat kepada pemerintah. Taat pada pemerintah berarti taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Ojo nerjang, kok marakno terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini sudah terkenal kecelakaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an syai'in fastanibuh wa idza martukum bi syai'in fa'tum minkum mastata'tum muttafaqun alaih. Kalau aku perintahkan idza nahaitukum dalam hari kalanin nyegah ingsun ing sira kabeh an syai'in saking nglakoni suci-suci fastanibu mongko ngedokno sira kabeh lek kowe tak larang sana itukum an saen indara dekun dalam arikan nyegah ingsun sira kabeh an saen saking suci pastani bungedono sira kabeh ingsun ini tidak dikayiti dengan ini statok mergo asline kabeh lek ninggalno perkara niku kabeh iso kuwasa karena turu tok wis hasil. Tapi tidaklah seperti itu, ternyata meninggalkan perintah lebih sulit. Secara gampangan cok nenyek uang. Wah. Jangan menggunjing. Ya ngekel. Cok merasani. Itu meninggalkan larangan. Katanya sederhana wong gak ngrasani ku turu ya wis iso hasil. Gak ngrasani. Tapi
hampir tidak ada orang yang gak pernah rasa-rasa. Udah apa itu? Fa idza nahaitukum maka dalam mari kalian nyegah ingsun ing sira kabeh bisa iklan suci-wiji fatu mongko nglakono sira kabeh minhu saking sak ing perkara istatok kang kuwasa sira kabeh. Kalau kamu akan melakukan, kau diperintahkan lakonono sak isone. Misalnya di Indonesia ini tidak bisa untuk mendirikan hukum had karena masih akan terjadi perpecahan. Maka lakukan sak isomu, ora usah lakukan sak isomu. Kamu tidak bisa sholat dengan berdiri paitan padahal sebutnya fa'iza kumtum ila sholah. Berdiri. Terus gak mampu berdiri kecuali yang kecil sekali. Maka lakukan sak mampumu. Secara sangat ngadeg, gak usah ngadeg itu juga termasuk mengikuti perintah. Mutafakun alaih disaisomu oleh perintah. Makanya sebaik-baik orang itu menjauhi cegah daripada ngelakoni perintah. Sholat cukup dengan yang fardu. Lho kok iso? Dikongkon ngadeg lagu mulillahi qanitin ngadeg sira kabeh marang Gusti Allah. Kabeh iso. Di wong gak iso ngadeg gak disyaratno, gak diwajibno berusaha ngadeg. Wong durung haji gak diwajibno nabung untuk haji. Ya duwe ya berangkat kan duwe ya gak usah nekat, Macane dadi wong pelarat tapi tetap akan bahagia di akhir dan bahagia di akhirat. Nanti akan bertemu dengan malaikat dan dimasukkan surga, akan mendapatkan hal-hal yang manfaat termasuk abuka barangnya. Iza amaltukum misain fatu minhu sebagian saja, nggak usah keseluruhan. Lah tidak melaksanakan dari yang hal yang tidak mampu itu bagian daripada Islam kafah. Kalau dikatakan Islam dengan totalitas. An Abi Hurairah man atau ani faqad atau Allah
Wa man ta'a amiri faqad ata'a ni. Dia yang diundang-undangkan. Wong jadi kok meneng rasa ngrasani ngono ya abot to. Luwih abot daripada kon salat 20 rakaat. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata amin. Ila man aba. Dawuh Kanjeng Nabi, semua wa qala alaihi salatu wassalam lakonono sak isom ojo kabeh sing is lakonono sing iso la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah menekan orang kecuali mampu. Pak Nabi radhiyallahu kullu mati yadkhuluna jannah kabeh wong mlebu swarga kecuali ra gelem. Semuanya orang itu akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Lu matur sama sahabat. Wa amalan iku sinten mawanan utawi sinten iku apa? Nyegah sinten sing mboten purun mlebu swarga Kanjeng Nabi. Kala sebagane Nabi man ata'ani dakhalal jannah. Nek wong ora gendhat mari ingsun berarti gak iso mlebu swarga. Tekani eskane giniku taat nang Kanjeng Nabi. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Walau ummati yadkhuluna jannah ila man nasiyah. Wa man atba'i dakhala jannah menasol faqad asah faqad apa. Lek wong sing taat nang ingsun berarti gelo, nek wong sing gak taat maring ingsun berarti padha karo moh mlebu swarga. Faqad apa moko teman-teman nyekak sapa man. Asoya. Tapi bukan asoi padi, urung ana padine. Asai padi, itu berarti ngejak maksiat nang padi ini. Babi wa sa'adatana sapa Allah subhanahu wa ta'ala ala alami.
wa adalan jadi sapa Allah la zalika ing atase mengkono wong taat nang Rasul jazila sawabi ing ganjaran kang agung. Tapi au ada ngancam sapa Allah ala mukhalafatihi ngatasi nulayani Rasul bisuil azabi kelawan azab kang Allah ala tulisannya. Kalau ndek ulu berarti nanti bisa diwaca ulu. Ora-orane ulu kok diwaca bisuil adabi au jabalan majibakan sapa Allah inti salah amri manut perintah Gusti Allah wastina banahihi lan ngedoi larangane Allah. Qala la immatu rahimallah ta'atur rasul fil tizami sunnati. Ta'atur rasul itu ada ngutusan iku bi tihami afiti imrarul musannati. Wa ucapal ciri sewawancara amri wasina penampilan ngeduing larangannya Allah. Qala la immah rahimallah ta'atur rasul utai itu ada ngutusan fin nizai ing dalem persengketaan iku sunnatuhu sunnate Gusti Allah biasane Gusti Allah wasil mutawi wajib apa naik kola imah ta'atur rasul fin izami sunati dalam netepi sunati kanjeng Nabi wa tasimilan pasrah lah maring kirot qala imma ta'atur rasul fil tizami sunati dalam tepi sunati rasul wa taslimi lan manut lan maring lima maring perkara jangan teko kanjeng Nabi kan mamin indira bisa ngarsane pengarani kanjeng Nabi harus mengikuti apa yang dibawa dari Rasulullah. Wa qad hakalan teman-teman menceritakan subhanahu taala min hali saking tingkai kanjeng Nabi min an halatil kufari saking tingkai perperang kafir khina yalauna ing dalem mari karane nglaknati sapa sih hatta idayal auna sange enten mawon kita yulhabuna Rasulullah wa ma tuqallabu wujuhum bin nari jahannam. Ajlalatun ala anna tiraka jahannam. Paling isar iku neraka jahannam. Ya kuluna dawuh sapa sih kaum yang ing perkara tabaan karo manut ahli jumhur. Ma ya laitana ya laitana lattakhastu ma'ar rasuli sabila. Ya laitana 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 ya lait
Allah wa rasulah. Wa qad hakam teman ceritakan sawa taran khalatul kufar kinayal khina yulauna khat khina yang tahuna indra dikarani yang dimunakhat padha getun sapa sin kufar ma'adami ta'atin serta orang ini kufar bila iman Gusti Allah sakit biar-biar ditenakan tapi ternyata dia tidak mampu untuk membayarnya sehingga berdosa karena harga sudah istiqrar. Khina yal auna pedolan lantan an adabi taati sing ngrana taati kufar ilaiman Gusti Allah wa rasuli ya mataqallubu ya mataqallubi wujuhihim bidarakati jahannam. Wa nuqallibu wujuhahum wa Allah fa'at moko taat sepese ing kufar bila krana Allah wa rasul ya mataqallubi wujuhihim ing dalem dinani mulak-malike wajah bidaro jahannam ing dalem dasare neraka jahanam wing mudune tok iku perjalanan 100 tahun. An adami taati sing rana taati nikro taati wa kana ayalabuna wasuluh yauma taqallabu wujuhum wa bin darqi minhum wa ma yauma taqallabu darqi mulak-malik apa ujung ratine kufar fi darqi jaran dalam neraka jaran kang paling sur ya guru nah kali ngomong soal kufar ya laitana ata'nallah wa rabbi arhal na ismir hum yal'anuna iki wedenge cerita makan tuan padha manggon kapehan gari an adawi itu artinya anane itu ati kufar nilai mari Gusti Allah wujudan wujudnya kufar bika binatine Allah
yaquluna malana atau nama la majalai taratum nawa ingsun atau taat ingsun wa ta'ala wa ta'ala sapa ingsun Rasulullah fana tabaya fatataman muka angen-angen sira kabeh taat ing Rasul hatta yan fa'uhum sing manfaati ing aladina ing umur apa atamani mengarep-ngarep kang kosong angel terjadi Allah alam syawab.